Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Jatmiko dan Saya Putra. kita akan membahas mengulik beberapa tradisi budaya dan apa aja lah di bulan Ramadan yang seru. Dan kali ini ada satu pertanyaan yang mungkin menarik pada materi ini, yaitu mengapa takjil atau buka puasa itu di Indonesia harus menggunakan namanya tempe atau gorengan. Kalau di Arab kan pakai kurma, tapi kenapa di Indonesia tuh pakai gorengan gitu? Berarti kan gorengan nggak baik gitu, Mas. Kenapa, Oh, Mas? itu ciri khas. Itu karena apa ya? Ciri khas Jawa lah ya kan. Kita kan didominasi dengan orang Jawa ya. Hmm. Jadi tempe itu kan makanan khas Jawa. Nah, jadi kalau nggak ada tempe itu ibaratnya nggak Indonesia lah. Oh, memang harus tempe gitu ya. Iya kan tempe terus ada apa ya ibaratnya. Kalau ada kolaknya gitu kan, wah lebih terasa mantep. Indonesia banget lah. Nusantara lah ibaratnya itu. Coba kalau bayangkan, wah ini pakai kurma gitu loh. Ini Arab apa Jawa kan yuk susah bedainnya ya kan. Nah, lah gimana kemarin? Jatmiko puasanya kemarin lancar apa jebol semua ini? Wah, alhamdulillah lancar walaupun di Surabaya tuh panas luar biasa. Untuk menyiasatinya yaitu tidur karena memang tidak ada kegiatan yang bisa dilakukan. Sebenarnya banyak harus bisa Sama lah. dilakukan, cuman ya karena situasinya Surabaya sangat panas. Waduh, jadi akhirnya tidur aja lah ya. Apalagi ini kan awal puasa ya. Awal puasa Hmm, itu kan apa namanya badan ini masih adaptasi kan ya. adaptasi Masih kaget. belum meyakin lah, belum yakin dia Hmm. puasanya. Jadi anggap nih wah ini nggak bukan hari puasa nih kan redek orang Jawa itu. Nah apa itu redek? Untuk menyiasatinya di pagi hari, di sahur itu makanannya apa yang cocok untuk biar bisa tahan lama? Yang penting jangan terlalu kenyang malah. Oh, Jangan yang terlalu penting jangan terlalu kenyang. kenyang. Mhm, Terus jangan terlalu banyak yang berminyak-minyak, berlemak. mhm. Dan yang paling penting itu resepnya itu apa ya? Eh, Minum habatus sauda, minum teh hangat. Oh itu enak banget itu. Jadi kalau siang itu nggak terasa begitu lapar lah. Nah kalau kekenyangan, wah habis dah, siang dah. Paling jam berapa ya? Jam-jam 10, jam-jam 12 itu udah terasa lah, terasa payah. Terasa lebih lebih berat berarti ya? Lebih berat Ini berarti gitu. memang bener ya kata kata guru-guru ngaji kita ngomong bahwasannya kalau makan secukupnya gitu. Minum secukupnya, jangan sampai Oh, kekenyangan. itu pasti kan apa namanya lambung itu kan perlu udara kan ya, Hmm. perlu bernafas. Wah, pokoknya memang ada manfaatnya pasti. Itu kalau aku sendiri kayak gitu sih. Kalau terlalu kenyang, udah habislah siang hari itu. Terutama supir-supir itu kan, Hmm. wah, kalau sahur dikewencot. Tapi kerjanya itu kan apa ya? Memang Kerjanya itu kan ekstrim. mempeng, darat. Iya, Hmm. ekstrim lah. Ya, ekstrim banget. Jadi ya nggak sampai sore ya, udahlah. Nah, kalau Minimal dia pegang botol. kalau kalau gini, kalau di puasa itu kan kita ada tradisi di mana harus minum air hangat kalau sahur. Apakah itu memang efektif atau Mm-mm. enggak? Kalau itu efektif ya, Efektif kan berarti memang tubuh harus. itu kan, iya, itu memang efektif. Karena kalau dia dingin kan, Mm-mm. apalagi es, itu kan dia bisa membekukan apa itu namanya, Oh, glukosa kan. oh, jadi kalau memang dingin itu Nah, itu, bisa membekukan glukosa gitu ya? iya, padahal itu kan nggak baik buat tubuh kan. Mm-mm. Nah, itu kalau kita minum air hangat itu kan otomatis ya, badan itu bisa terasa hangat. Terus kita Mm-mm. kan kayak terasa apa, sumuk, sumuk, apa sumuk itu, Mm. gerah. Gerah. Itu badan kan bisa terbakar, lemak-lemak bisa turun. Dan tujuan puasa itu kan banyak. Nah, salah Mm. satunya itu kan membakar toksin. Nah, kalau dia minum air dingin, toksinnya kan nggak kebakar. Nah, kalau dia minum air hangat ini bisa menjadi katalis lah. Nah, jadi apa ya? Dia bisa enak di badan itu. Ya, terutama kalau buka. Buka itu sebenarnya yang bagus ya minum air hangat daripada minum teh. Makanya kadang-kadang ya kalau kita
minum es tuh Mm-mm. habis apa? Habis buka puasa itu minum Iya. es buka puasanya. Mm-mm. Itu mau teraweh, wah lempoh lah. Pokoknya bisa ngantuk-ngantuk. Nah itu salah satu efeknya itu gara-gara minum Oh. dingin Jadi memang yang gitu bagus loh. adalah buka puasa minum air hangat gitu ya. Iya minum air hangat, makanya di Jawa itu kan ada kayak makan kola, kayak apa ya, kayak gitu-gitu. Tapi kan kalau ada yang es mas. Iya memang bener sih kalau ada yang es, tapi orang-orang dulu kan nggak ada es. Oh iya bener juga ya, dulu orang nggak ada es ya. Iya, iya orang dulu nggak ada es. Ya, terus Jadi memang nggak zaman-zaman ada kulkas kerajaan di gimana kulkas ya, masalahnya. Mas? Kenapa? Gimana Zaman-zaman gimana? kerajaan puasa gitu minumnya apa ya? Es gitu apa gimana? Ya biasa aja sih air putih, air hangat. Air hangat itu kalau nggak orang sugih ya nggak bisa kalau dulu. Paling ya air Hmm. putih biasa aja. Bahkan ada yang dari uplik, apa uplik itu? Dari kayak kendi gitu diisi Hmm. air. Kalau orang-orang nggak punya nggak usah dimasak, langsung diminum aja. Oh ya itu memang Tapi kendi yang kendi kendi itu kan dingin ya. Yang iya dari tanah dingin, liat cuma itu. dinginnya itu beda. Dingin Kalau sejuk gitu. kalau Ijat Miko belum pernah ngerasain yang namanya minum dari kendi itu, wah pokoknya lain kali ngerasain lah. Itu pokoknya enak. Hmm. Dingin tapi dinginnya itu nggak nyelekit kayak dinginnya es. Oke, oke. Sejuk lah enak. Saya dulu pernah ya mas tuh. Dulu waktu Pernah coba? zamannya di tempat mbah dulu pakai Oh kendi. iya ya betul juga tuh. Wah Mbah dulu sekarang itu nggak kan punya kan. kayaknya punya punya kendi gitu ya. Mbuh kemana iku saiki? Nah, sebenarnya banyak yang jual sih, cuman Hmm. eh, nggak kayak yang dulu lah. Mungkin sekarang tuh tanah liatnya campurannya kurang gitu mungkin, atau piye teknik pembuatan pembakarannya. Mungkin teknik pembuatannya Hmm. kurang Hmm. semangat. Kurang semangat. Lebih mencari keuntungan mungkin ya kan. Iya, kalau zaman dulu di daerah-daerah tertentu itu bahkan di tempat-tempat orang di Jawa itu dikasih kendinya itu ditaruh di luar, Hmm. isi air taruh di luar. Jadi kalau misalnya ada orang-orang lewat, misalnya kok belum sampai rumah kok udah buka, Hmm. nah itu dia minum di situ di kendi itu. Hmm. Kalau sekarang Nah, beda ya, orang-orang Jawa nggak gitu lagi ya. Rumahnya kan ya pageran sekarang gitu. tradisinya udah beda. Hmm. Jangankan bisa masuk, megang pagar aja jadi masalah. Gitu. Oh, sudah ada perubahan Bayangin ya. aja, ada perbedaannya jauh. Kalau dulu kan masih Hmm. gotong ya, gotong royongnya kan masih. Kalau Hmm. sekarang nih sifat sosialnya kurang lah. Waduh. Jadi kalau Surabaya sudah semuanya pageran semua mas. Nggak bisa orang masuk Oh iya, sembarangan. Apalagi minta jangankan air di minum. Surabaya, Hmm. jangankan di Surabaya, di Kalimantan ini aja loh orang udah mulai rumahnya dipagar. Padahal di Hmm. desa-desa. Loh, ya fungsinya apa coba? Ayo coba. Ya Ya nggak tahu memang ya. sih ya kadang-kadang fungsinya itu bisa jaga maling, bisa kayak gitu. Ya memang ada sih. Nah, tapi kan ya pesannya itu kurang-kurang begitu, sosialnya turun akhirnya ya kan. Iya juga. Kalau di sana tuh buka puasanya jam berapa mas di Kalimantan? Kalau di sini buka puasa jam berapa ini? Jam 5.30 apa berapa? Jam 5.40-an kayaknya. Lupa aku. Semangat buka puasa Mas. Jadi nggak lihat jam. Lihat Kalau ada orang mukul beduk apa enggak. kalau di Surabaya jam 5.28. Sebenarnya nggak selisih jauh sih kalau dengan Surabaya. Paling Surabaya itu azan, komat, tunggu 3 menit kan ya udah sini azan. Itu kurang lebih kayak. Yang untuk beduk siapa mas dengan mas? Sini ya. Nah, ini kan masjid sebelah rumah nih. Yang mukul beduk itu kita punya paman lah. Paman Wahab itu dia yang mukul beduk. Tak kira sampai dewe. Kayaknya gitu sih. Yang azan itu soalnya kayaknya. Aku kesuwen tak tutup. Nggak yakin kalau kamu pulang itu nggak yakin aku langsung megang tutup beduk. Yang dipegang itu tutup piring. Kenceng. Makanya kenceng dulu lah. Di bulan Ramadan ini untuk menjaga vitamin C itu biasanya pakai apa mas? Kan karena kita nggak bisa makan
jeruk di buka puasa kan, karena bisa kaget, bisa apa dan sebagainya. Untuk menjaga vitamin C gimana? Karena kan tubuh nggak bisa mengeluarkan Ah, vitamin C nih, produksi vitamin C nggak bisa. mm, mm, mm. Mm-mm. Kalau Mas sendiri itu sebenarnya ya itu tadi habatus sauda itu Mm-mm. yang paling Mas andelin sih untuk itu, untuk saat ini karena Kalimantan Mm-mm. terutama kayak di desa-desa ini untuk mendapatkan buah Mm-mm. jeruk apa itu bukan sesuatu yang kita bisa seenaknya kita ada gitu loh. Nggak kayak dulu Selain lagi ya. harganya mahal, iya, selain harganya itu mahal, tempatnya pun jauh-jauh di sini. Mm. Antara 3 kilometer, 5 kilometer untuk dapetin jeruk. Dan belum tentu seger ya. Ya, kalau segernya itu ya belum tentu ya. Kayak sini Sampit itu kan jaraknya jauh. Mm-mm. Desa-desa kayak tempat kita ini adalah jarak tempuhnya ya kurang lebih 4 jam lah ya. 150 kilometer. Hanya untuk Itu bisa baru dapetin di itu ya, jeruknya. iya, hanya untuk bisa dapetin itu. Ya, begitulah namanya desa itu pokoknya aksesnya yang pasti. Jadi memang andalannya adalah habatus sauda untuk saat ini ya. Tapi memang habatus Kalau sauda itu kandungannya apa aja? habatus sauda itu kandungannya ya banyak. Kemungkinan vitamin C juga ada. Hmm. Tapi selama ini kalau aku sendiri minum ya memang cukup bagus sih. Mm-mm. Syukur-syukur kalau misalnya ya nggak apa-apa lah niru Arab sedikit, Mm-mm. nyediain kurma gitu 3 biji kalau ada Mm-mm. duitnya. Nah, ya nggak apa-apa itu malah bagus Mm. sebenarnya. Gitu. Cuman kadang-kadang kan kita kalau dapetin kurma kan sulit. Mm. Ditambah lagi kurma itu kan harganya cukup mahal ya. Yang Mm. pes-pesan aja yang umum dijual aja yang pes-pesan tuh berapa ya? Isinya 5, kalau nggak salah itu harganya 7.000 apa berapa ya? 10.000 apa ya? Di Lupa sana. aku. Iya, cukup lumayan mahal lah. Kan nggak mungkin kan nyediain misalnya satu rumah Mm-mm. keluarganya ada 4, ada 5. Bayangin aja kalau makannya 3 kan ya lumayan ya. Gitu. Apalagi pandemi kayak gini kan ya keuangan kan ya agak-agak turun lah ibaratnya kan Mm-mm. orang-orang itu. Ya, Tapi barang-barang tetap mahal ya. iya barang-barang tetap mahal. Elektronik makin mahal lah. Puasa-puasa gini. Kalau yang dipikirin itu wah ini gimana ya buat makan, buat beli ini itu ada. Kalau di sana panas nggak mas? Maksudnya kemarau atau gimana situasi di Kalimantan? Kalau saat ini lumayan sih panasnya, ibaratnya ya nggak begitu signifikan, masih di angka 30 derajat, Mm-mm. masih toleran lah ibaratnya kalau tubuh Mm-mm. orang ini. Cuma ya itu tadi mungkin bagi-bagi supir Mm. di sini kan supir kan banyak ya karena Mm. industri Mm. kelapa sawit sehingga supir kan banyak. Nah itu mungkin mereka-mereka ini yang kepayahan. Nah, Memang atau capek ya. buruh-buruh kelapa sawit itu kan bukan Mm. hal perkara yang mudah kan Mm. untuk mempertahankan apa namanya stamina tubuh, Mm. kerjanya kerja keras. Mm. Mungkin ada yang masih asati, misalnya orang yang kerja-kerja sawitan perorangan ya, mungkin Mm. mereka masih bisa menyiasati kayak begini misalnya. Dia kerja di malam hari gitu ya, mungkin enak-enak aja. Mm. Tapi kalau yang di perusahaan, ya tentunya nggak bisa kayak gitu, gitu. Kan Jadi karena solusinya apa peraturan, mas? yaitu vitamin. Mungkin ya kalau vitamin nggak bisa ya minimal itu madu lah aslinya. Mm. Minimal itu minum madu ya. Kalau nggak bisa beli madu-madu yang Mm. agak lumayan, ya madu TJ pun jadilah. Itu kan Kalau murah tuh. Madu mm. TJ itu 55 ribuan lah. Mm. Syukur-syukur kalau mau beli yang madu hitam atau misalnya madu azikro itu kan Mm. bagus juga. Kalau madu asli kan ya harganya juga asli Mm. mahal. Tapi kalau ini yang cocok tuh adalah tipsnya adalah minumnya tuh di siang hari. Wah. Wah itu pasti seger. Seger. Itu semangat lah ya. Mm. Yang penting gini sebenarnya boleh kalau buat saya itu minum air itu boleh siang hari. Mm. Syaratnya nggak ada yang tahu itu.
No, syaratnya nggak ada yang tahu. Iya, itu syaratnya nggak ada yang tahu. Delik ning di Itu masalah. boleh. Iya, pokoknya kamu boleh minum air itu syaratnya nggak ada yang tahu pokoknya. Wah, itu yang susah ya. Iya, Hmm. pokoknya nggak boleh ada yang tahu. Malaikat nggak boleh tahu. Hmm. Itu makhluk-makhluk itu nggak boleh tahu. Itu aman, pokoknya boleh Hmm. minum. Hmm. Syaratnya nggak boleh ada yang tahu. Oke. Oh, ini kan sudah mau menjelang insaf ini kan ya. Jadi Iya. mungkin dan ini sudah 20 menit kita berjalan. Ya udah kita stop dulu di sini dan di episode berikutnya mungkin kita akan membahas tentang pendidikan ya kan. Mungkin karena memang saya pernah dengar nama tolabul ilmi apa gitu ya kan. Tuntutlah ilmu gitu dari liang lahat sampai dari buayan sampai liang lahat dan sebagainya gitu. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina kalau nggak salah itu ya. Nah, karena di zaman itu apa? Negeri paling jauh dari Arab itu Cina. Paling susah dan paling payah kan itu lewat gurun kalau nggak salah. Wah, ini suaranya udah intak nih di sini nih. Ya udah sekian dulu. Ya udah sekian dulu teman-teman, kita sudah nemani sampai 20 menit di awal Ramadan ya. Dan terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe. Dan kalau ada pembahasannya pengen dibahas, kalian bisa komen langsung di kolom komentar mungkin apa yang kita bahas. Di episode ini kita juga kebingungan mau bahas apa gitu, langsung to the point. Kita buka mic, kita open record. Dan ini posisinya juga saran boleh lah, kasih saran kita supaya bisa punya topik yang bagus lah ya. Iya, ini awal-awal kita coba juga podcast menggunakan telepon, menggunakan WA ini kan. Kita jarak jauh, kita posisinya berbeda. Saya ada di Surabaya dan Mas Putra itu ada di Kalimantan. Jadi ini ada episode percobaan juga gitu kan, untuk bagaimana kualitas kita siaran gitu kan. Dan ini kita syutingnya di pagi hari gitu, di sahur kan, jadi masih ngantuk-ngantuk gitu. Makanya ini backgroundnya nih kedengeran nih orang-orang sahur. Ya udah, terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.